Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana kesiapan rumah sakit yang ada di wilayah DKI Jakarta. Sudah ada 15 rumah sakit rujukan COVID. Selain itu juga sudah didapat beberapa rumah sakit, kurang lebih 110 rumah sakit yang bisa melayani kasus-kasus PDP ataupun yang sudah dinyatakan positif sebagai COVID. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sebagai salah satu rumah sakit rujukan khusus menangani kasus-kasus COVID, saat ini kami menerima rujukan berbagai kasus. Pengalaman kami di Rumah Sakit Persahabatan saat ini kami mendapat rujukan dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 60 sampai 80 pasien. Sehingga kami harus menata kasus-kasus bagaimana yang bisa kami terima untuk bisa kami lakukan penatarasaan sesuai dengan kasusnya. Dari rujukan tersebut, maka kami membagi menjadi kasus ringan, sedang, dan berat. Kasus ringan sekitar 30-40%, kasus sedang 30-60%, dan kasus berat sekitar 10-15%. Dari kasus-kasus rujukan tersebut, yang kami dapat tangani kurang lebih 12-15%. Jadi kami menghimbau untuk semua rumah sakit agar merujuk kasus-kasus kepada rumah sakit rujukan, sebaiknya dipilah adalah kasus yang sedang dan berat. Saat ini kami juga mempunyai Wisma Atlet yang bisa menangani kasus-kasus ringan. Seperti kita ketahui, untuk kasus positif yang sudah kita nyatakan sebagai COVID, bila tidak ada gejala atau kasus yang ringan, itu sebetulnya bisa kita lakukan karantina rumah. Tapi bila sudah ada bergejala yang agak serius, maka harus segera kita lakukan penatarasaan di dalam rumah sakit rujukan. Jadi sebaiknya memang rumah sakit rujukan itu menangani kasus-kasus yang termasuk klasifikasi sedang dan berat. Untuk kasus yang berat ini pasti diperkirakan membutuhkan ICU. Nah, disinilah tempatnya kami semua rumah sakit di Jakarta akan memperluas kapasitas untuk kasus-kasus ICU. Seperti diketahui, Rumah Sakit Persahabatan awal pertamanya kami hanya menyiapkan 24 tempat tidur ruangan isolasi. Tapi dengan kondisi seperti ini, kami sudah melakukan perluasan bertahap. Sampai saat ini sudah bisa menampung 100 tempat tidur. Mudah-mudahan dengan SDM yang ada saat ini di Rumah Sakit Persahabatan, kami bisa meningkatkan sampai 100 tempat tidur. Mungkin kita semua harus memahami kasus COVID ini harus ditangani dengan kondisi ruangan isolasi, sehingga tidak dengan mudah semua pasien itu bisa dirawat di rumah sakit yang ada. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga supaya kita semua ini setelah diketahui positif, kita harus segera berobat dan kita tentukan bagaimana kita ke fasilitas kesehatan tersebut. Rumah sakit rujukan siap menangani untuk kasus-kasus dengan kondisi sedang atau berat. Untuk itu, maka diharapkan kita semua bila ada keluhan segera berobat ke rumah sakit rujukan. Kami juga menyiapkan poli untuk ODP, orang dalam pemantauan. Di dalam pemeriksaan poli ODP ini tidak semua pasien itu akan dirawat. Maka kami akan seleksi mana pasien yang indikasi rawat. Indikasi rawat pun dibagi menjadi indikasi rawat kasus ringan, kasus sedang, ataupun kasus berat. Sehingga kalau kita menemukan dari poli ODP kasus ringan, kami akan merujuk ke Wisma Atlet.
Bila ditemukan kasus sedang atau berat, maka ini adalah indikasi untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Rumah sakit di sekitar DKI itu sudah menyiapkan jumlah tempat tidur kurang lebih 475 tempat tidur, dan saat kemarin kami sudah mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan DKI dalam waktu dekat sampai tanggal 15 April ini ditingkatkan menjadi 837 tempat tidur, sehingga kemampuan kami setiap saat kami usahakan menjadi meningkat, dengan harapan semua yang membutuhkan kasus rujukan bisa kami tangani. Ke depan, kasus-kasus yang memang dibutuhkan kasus yang berat, kami akan menyiapkan tempat tidur untuk ICU ditingkatkan lagi. Rumah Sakit Persahabatan dengan SDM yang ada saat ini, kami akan meningkatkan ruangan ICU maksimal 16 tempat tidur. Tapi nanti akan didukung oleh rumah sakit lainnya di sekitar DKI. Mungkin kami akan meningkatkan lagi kapasitas untuk ICU-nya bisa meningkat menjadi lebih dari 100 tempat tidur. Itu yang akan kami tingkatkan untuk menerima pasien-pasien melalui triase. Jadi untuk triase ini pasti kami akan seleksi untuk kasus yang ringan, sedang, dan berat. Perlu diketahui juga untuk kasus-kasus yang ringan, tadi kami sudah sampaikan, ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, ini bisa dilakukan karantina rumah. Dengan karantina rumah pasti harus ada ketentuan-ketentuan yang ditaati oleh pasien itu sehingga dia tidak menyebarkan kepada keluarganya. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita semua bisa disiplin dan mentaati bagaimana kasus yang ada di sekitar kita. Itu yang sangat penting. Untuk penyakit-penyakit COVID ini kita semua sudah ketahui, pasti gejalanya dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, mungkin yang agak berat akan timbul sesak napas. Untuk itu kita harus waspada, tidak perlu panik, tapi kita harus waspada. Bagaimana kita bisa mengatasi, memberikan pencegahan supaya kita semua bisa dengan aman berada di lingkungan kita. Mungkin saat ini kita sudah tahu bagaimana kita baiknya ada di rumah. Stay at home, itu yang sangat penting. Yang penting untuk kita ketahui bagaimana gejala yang harus kita waspadai, sehingga kalau timbul gejala itu segera cari fasilitas kesehatan. Bila di lingkungan kita sudah positif, kita jangan panik, tapi segera kita atasi bagaimana mengatasi untuk kita terhindar dari lingkungan kita yang memang sudah positif. Untuk itu, maka marilah kita sama-sama melakukan pencegahan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak aman 1-2 meter. Beretika saat bersin dan batuk, yaitu menutup dengan siku bagian dalam. Selalu memakai masker apabila di tempat umum. Ini tolong diingat, saat ini kita semua harus menggunakan masker. Gunakanlah masker untuk yang di masyarakat, silakan menggunakan masker kain. Untuk kami tenaga kesehatan menggunakan masker bedah atau N95. Dan jangan lupa di rumah pun kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita, berarti kita di rumah bisa tetap produktif. Bagi yang bersekolah silakan belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Lakukan semua dengan disiplin. Jadilah pahlawan, lindungi diri kita, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh.